Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Subang, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi dengan judul Akuntabilitas Publik. Sebelum mulai ke video materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan rekan-rekan sekelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Desri Ayu Berliani dengan NPM A1A230031. Selanjutnya ada Nisrina Salsabila Falah dengan NPM A1A230035. Selanjutnya ada Sonia Dwi Putri dengan NPM A1A230037. Selanjutnya ada Dede Ari Wahyudin dengan NPM A1A230039. Selanjutnya terakhir ada Prana Maulana dengan NPM A1A230043. Di sini kita akan membahas apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yaitu accountability yang berarti pertanggungjawaban. Secara luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut. Secara sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi tersebut bertanggung jawab. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yakni meyakini terwujudnya nilai-nilai publik. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian, ketetapan waktu, dan pelayanan kepada masyarakat, dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Aspek-aspek akuntabilitas. Dalam prinsip akuntabilitas ini terdapat 5 aspek penting. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Dalam aspek ini, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan yang dimaksud dalam aspek ini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah sebuah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu instansi. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama ada akuntabilitas personal. Dalam tingkatan ini, yakni akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Misalnya, kejujuran, integritas, moral, hingga etika. Yang kedua, ada akuntabilitas individu. Dalam tingkatan akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu yang diberikan tanggung jawab dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, ada akuntabilitas kelompok. Dalam tingkatan akuntabilitas kelompok ini, kinerja pada sebuah institusi biasanya dilaksanakan atas dasar kerjasama kelompok. Yang keempat, ada akuntabilitas organisasi. Dalam tingkatan akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu maupun kinerja organisasi kepada masyarakat umum lainnya. Yang kelima, ada akuntabilitas stakeholder. Stakeholder adalah masyarakat umum penggunaan layanan dan membayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.
Manfaat akuntabilitas. Akuntabilitas memainkan peran penting untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan integritas, baik dalam pemerintahan ataupun bisnis. Adapun beberapa fungsi akuntabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas berfungsi sebagai pencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi. Dengan adanya pertanggungjawaban, individu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan. Yang kedua, yaitu sebagai alat ukur keberhasilan kerja. Akuntabilitas membantu mengukur sejauh mana pencapaian, tujuan, dan hasil yang telah ditetapkan. Dengan memiliki standar kinerja yang jelas, evaluasi menjadi lebih objektif dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pertanggungjawaban mendorong individu atau kelompok untuk bekerja lebih fokus dan efisien dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, kinerja secara keseluruhan dapat ditingkatkan secara optimal. Supaya dapat memenuhi terwujudnya institusi sektor publik yang menjalankan prinsip akuntabilitas, maka dalam pelaksanaan akuntabilitas harus memenuhi beberapa dimensi berikut ini. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, akuntabilitas proses. Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik, termasuk dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, hingga prosedur administrasi. Yang ketiga, ada akuntabilitas program. Dalam dimensi akuntabilitas ini memberikan pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak, serta apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal atau tidak. Yang terakhir, yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang dimiliki kepada masyarakat luas.